Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan seleksi. Nah, yang pertama segmentasi. Segmentasi itu adalah pembagian pelanggan menjadi berbagai kelompok yang dapat diguna untuk pendekatan dengan cara tertentu. Nah, terus yang kedua ada kriteria segmentasi. Kriteria segmentasi itu digunakan untuk membagi berbagai pasar. Kriteria segmentasi itu ada 5. Yang pertama, karakteristik demografis. Karakteristik demografis itu contohnya seperti usia sama jenis kelamin pelanggannya itu. Yang kedua, data sosial. Contohnya itu seperti pendapatan, kelas sosial, dan pendidikannya. Yang ketiga, ada perilaku. Kalau perilaku itu contohnya kayak perilaku pembeliannya gimana, terus komunikasinya gimana. Yang keempat, ada karakteristik psikografis. Kalau karakteristik psikografis itu contohnya kayak gaya hidup si pembelinya gimana, terus norma dan nilainya kayak gimana. Dan yang terakhir ada motif membeli dan pertimbangan pembelian. Selanjutnya ada 5 kriteria segmentasi. Yang pertama itu ada faktor demografis. Faktor demografis itu contohnya tuh apa sih? Ada 1, klarifikasi industri. Yang kedua ada ukurannya. Yang ketiga ada lokasi perusahaannya itu. Yang kedua ada operating variables. Contohnya itu kayak teknologinya apa, terus status penggunanya untuk apa. Yang ketiga tuh kemampuan pelanggannya tuh untuk apa juga. Yang ketiga pendekatan pembelian. Contohnya tuh kayak posisinya, terus kayak sifat-sifat pembeliannya kayak gimana, terus kriteria-kriteria orangnya kayak gimana, terus sama kondisinya juga kayak gimana. Dan yang keempat, faktor situasional. Contohnya kayak urgensinya apa, terus aplikasi spesifiknya kayak gimana, terus ukuran pesanannya juga kayak gimana. Dan yang terakhir, karakteristik pribadi. Kalau karakteristik pribadi itu kayak balik lagi ke pelanggannya. Contohnya tuh kayak nilai dan norma-norma yang ada di pelanggannya kayak gimana. Saya Elsa Rizky Magdalena akan menjelaskan tentang teknik segmentasi. Jadi kita harus paham dulu apa segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu strategi bisnis dengan mengelompokkan produk yang dibuat sesuai dengan kesamaan, kemiripan, dan kebutuhan dari si customer atau pelanggan. Nah, pasar dapat tersegmentasi dengan berbagai macam cara. Segmentasi dapat dibedakan dari demografi, geografi, dan sebagainya. Kalau demografi itu biasanya usia, jenis kelamin, sama tingkat ekonomi. Kalau misalkan geografi itu dari wilayah atau kota. Nah, ciri-ciri segmentasi yang efektif itu apa sih? Yang pertama adalah terukur atau measurable. Terukur di sini dalam artian hasil data yang diterima dapat diukur atau akurat. Nah, yang kedua berpengaruh atau substansial. Nah, berpengaruh di sini adalah segmen yang dibuat tadi ada pengaruhnya dengan bisnis. Nah, yang ketiga adalah terjangkau atau accessible. Terjangkau di sini produk yang dibuat itu dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat dapat dibedakan. Dapat dibedakan itu differentiable adalah setiap elemen segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Terus yang kelima dapat ditindaklanjuti atau actionable, itu adalah segmen yang dibuat gak cuma dapat dikelompokkan secara data doang, tapi kalau direalisasikan dalam bisnis dapat atau bisa dilakukan dengan baik. Nah, analisis yang digunakan dalam segmentasi adalah cluster dan diskriminan. Kalau cluster itu lebih pengelompokan objek-objek. Objek di sini bisa bukan hanya dalam bentuk produk ya, tapi bisa juga barang dan jasa. Nah, nanti dikelompokkan dalam kelompok tersebut ada satu minat yang sama gitu. Nah, kalau misalkan diskriminan itu biasanya kita harus tahu dulu atau harus mencari tahu dulu tentang subjek yang kita ingin telah atau teliti gitu ya. Nah, misalkan dari variabel dependennya adalah pilihan dari beberapa merek mobil, Avanza, Innova misalkan. Nah, kalau independennya adalah si rating dari si Innova berapa 1-7 atau sekian.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai profiling of segment. Ini tuh merupakan variabel yang mudah didapat yang menghasilkan pengukuran yang handal serta tidak memiliki banyak variasi. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan dalam proses segmentasi. Dalam hal ini, hanya wawancara yang mendalam saja menjadi dasar profil ini. Di sini lebih kepada mengarah pekerja dengan persona itu bukan merupakan hasil yang relevan secara statistik, namun mereka dapat dihargai bila mereka dapat meyakinkan dan memiliki informasi yang banyak atau yang bisa disebut dengan kaya akan informasi, sehingga mereka dapat menunjukkan kepada pemasar atau pekerja lainnya cara pandang pembeli, sehingga mereka dapat menguraikan data-data yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai segmentation marketing service concept for each segment. Ini tuh dijelaskan mengenai segmentasi itu merupakan proses penelitian yang membantu perumusan pemasaran langsung dengan tujuan untuk mendekati kelompok pelanggan dengan cara yang berbeda sehingga mereka bisa lebih puas dan loyal serta menghabiskan atau menggunakan uang mereka dengan pemasok. Dalam strategi pemasaran langsung ini ada 3. Yang pertama itu ada RFM, Chait, and Chart. Tetapi sekarang kita akan membahas mengenai RFM dulu, yaitu Recency Frequency Monetary Value, di mana dalam model RFM ini, indeks dihitung berdasarkan skor yang diterima pelanggan dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada last purchase date, yaitu mereka akan mendapatkan skor dalam jumlah transaksi dalam kurun waktu 3, 6, atau 9 bulan yang lalu. Kemudian ada yang disebut dengan purchase frequency, yaitu di mana skor yang diterima akan dihitung berdasarkan jumlah pembelian mereka dari 2-4 tahun yang lalu. Yang terakhir ada yang disebut dengan amount spent, yaitu jumlah pembelian yang mereka lakukan dalam waktu 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian dalam hal RFM ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah perilaku dari masa lalu yang memiliki prediktor akurat dari respon terhadap kampanye pemasaran. Kemudian kekurangannya adalah pembeli terbaik akan terpilih kembali untuk melakukan promosi sehingga mereka merasakan tekanan surat yang berlebihan. Sekian dulu yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan kembali dengan teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Anda menyaksikan video ini. Saya Vanuel Clemens dan saat ini saya akan menjelaskan 2 dari 3 metode untuk menentukan selection and segmentation dalam CRM, yang dimana saya menjelaskan, kan itu ada 3, ada RFM, Chait, sama Chart. Yang saya jelaskan itu ada 2 sekarang, Chait sama Chart. Kalau cara bacanya salah mohon dimaklumi, soalnya belajar sendiri di rumah. Oke, kita lanjut ke ini ya. Jadi kalau sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan tentang RFM, apa itu RFM, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Chait sama Chart. Pertama, Chait itu Chi-squared Automate Interaction Detection. Ya, itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan tree diagram atau diagram pohon, di mana dia membagi kategori-kategori yang ada berdasarkan variabel penentunya menjadi subgrup-subgrup. Itu berdasarkan variabel penentu atau variabel dependentnya. Oke, dan kalau contohnya itu bisa dilihat kalau di PowerPoint kita, di presentasi kita itu ada di gambar 8.2 sorry. Itu di situ kita udah cantumin data-datanya, gambarnya di PowerPoint, dan itu tuh kalau dilihat kan ada N sama dengan 240. Nah, N itu adalah customernya. Terus di bawahnya ada 4,36% itu yang merespon, ya, yang merespon si marketing campaign-nya. Nah, itu nanti di bawahnya itu, di level di bawahnya, satu level di bawahnya nanti dibagi jadi 2 diagram lagi.
itu berdasarkan variabel penentunya, di mana di kasus ini kita menentukan variabel penentunya berdasarkan lama perjalanan, jadi durasi perjalanan. Nah, nanti di bawahnya itu dibagi lagi dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ada chart. Chart itu apa sih? Chart itu classification regression ya, tree. Nah, jadi dia itu sama metode pengambilan keputusan dengan diagram pohon juga, tapi bedanya sama chart, dia itu bersifat binary. Jadi level di bawahnya itu selalu ada 2, jadi dibagi 2 gitu terus. Nah, kalau di gambar kayak bisa kita lihat kalau di PowerPoint itu digambar 8.3. Nah, itu dia itu bedanya kalau sama chart, dia tuh bisa tumpang tindih, jadi datanya tuh bisa overlapping, bisa ya kurang akurat mungkin ya. Cuman kalau dibanding sama RFM, chart yang metode yang pertama yang saya jelaskan itu lebih akurat katanya kalau di buku yang sumber e-book yang diberikan sama dosen kita. Mungkin begitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan segmentasi adalah membagi database pelanggan menjadi kelompok yang homogen atau sama. Hasil pengujian secara khusus berkaitan dengan pemasaran yang masih akan diluncurkan. Dengan demikian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat. Yang selanjutnya, segmentasi adalah proses penelitian di mana pasar dibagi menjadi homogen. Kelompok pelanggan yang merespon dengan cara yang sama terhadap rangsangan dari pemasok. Terus, tantangan terbesar dalam segmentasi yaitu menemukan kategorisasi yang paling efektif dengan pilihan yang mungkin tersedia. Terus yang selanjutnya, 3 teknik yang telah dikembangkan dalam bidang pemasaran. Yang pertama RFM, lalu chart, udah gitu yang terakhir chart. RFM itu resensi, frekuensi, dan monetary value. Resensi itu seberapa baru pelanggan membeli. Yang selanjutnya frekuensi. Kalau frekuensi itu seberapa sering mereka membeli. Kalau monetary value itu seberapa banyak mereka membeli. Yang kedua, chart. Chart itu mampu bekerja secara atau bekerja dengan skala rasio, sering dibandingkan dengan chart. Chart tidak dibatasi oleh jumlah variabel dan kelas yang bisa dimasukkan. Yang ketiga, ada chart. Itu rangkaian data dikategorikan menjadi subgroup dan kemudian dibagi lagi sehingga membentuk diagram pohon.